Dalam keseharian kita, interaksi sosial seringkali terasa seperti sebuah kompetisi. Kita terjebak dalam pola pikir menang kalah yang melelahkan. Kadang-kadang ada keinginan dalam diri untuk merasa lebih hebat dengan cara mengecilkan orang lain, melontarkan kritik tajam, atau bahkan mempermalukan lawan demi menegaskan harga diri. Namun kearifan Jawa menawarkan jalan keluar yang jauh lebih elegan. Ngasorake tanpa ngasorake. Secara harfiah, ngasorake berasal dari kata asor yang berarti rendah. Secara filosofis ini adalah seni mengungguli tanpa menghinakan. Ini adalah diplomasi jiwa tingkat tinggi di mana kita menunjukkan kualitas atau kebenaran tanpa perlu menginjak harga diri orang lain. Kemenangan sejati bukanlah saat lawan hancur, melainkan saat kebenaran tegak, namun harmoni dan martabat kedua belah pihak tetap terjaga. Filosofi ini memiliki pondasi psikologis yang sangat kuat. Pertama adalah andap asor atau kerendahan hati. Sebuah kesadaran bahwa kelebihan kita hanyalah titipan, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Kedua adalah tepo seliro atau tenggang rasa. Kemampuan untuk menaruh diri kita di posisi orang lain agar kita tidak melakukan hal yang menyakitkan saat kita sedang di atas. Ketiga adalah kontrol diri yang kuat untuk meredam ego yang haus akan pujian. Dan terakhir adalah kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Menyampaikan argumen dengan kata-kata yang menyejukkan, bukan menyerang karakter pribadi. Kombinasi ini membentuk karakter yang tangguh namun lembut. Sebuah perpaduan yang sangat langka di dunia yang serba agresif ini. Menerapkan prinsip ini sangat krusial bagi kesehatan mental kita. Karena kedamaian batin kita sangat bergantung pada kualitas hubungan kita dengan orang lain. Saat kita menang dengan cara merendahkan orang lain, ego kita mungkin merasa puas sesaat. Namun secara tidak sadar kita sedang menanam benih permusuhan dan energi negatif. Ketakutan akan pembalasan atau rasa bersalah yang tersembunyi bisa menciptakan kecemasan bawah sadar. Ketakutan akan pembalasan atau rasa bersalah yang tersembunyi bisa menciptakan kecemasan bawah sadar. Sebaliknya, dengan menghormati lawan, kita membangun relasi yang sehat. Kita merasa damai karena tahu kesuksesan kita tidak dibangun di atas luka orang lain. Ini adalah investasi jangka panjang untuk lingkaran sosial yang suportif dan mental yang stabil. Jika kita melihat dari kacamata psikologi barat, ngasorake tanpa ngasorake sangat sejalan dengan konsep asertivitas dan non-violent communication. Kita diajak untuk jujur, mengungkapkan pendapat tanpa melanggar hak orang lain. Filosofi ini juga selaras dengan kecerdasan emosional, terutama dalam hal empati dan manajemen hubungan. Selain itu ada kaitan erat dengan face-saving theory atau teori menjaga muka. Dengan memberikan ruang bagi orang lain untuk tetap memiliki harga diri meskipun mereka salah, kita sedang mempraktekkan cara paling efektif untuk membangun kerjasama dan mencegah konflik yang merusak. Prinsip ini sangat kita butuhkan dalam berbagai situasi, mulai dari lingkungan kerja hingga keluarga. Di kantor, seorang pemimpin yang memegang prinsip ini bisa menegur bawahannya tanpa membuat mereka merasa tidak berguna. Dalam keluarga, perbedaan pendapat tidak akan meledak menjadi perang kata-kata jika kita berupaya menang tanpa mengasorkan. Bahkan di media sosial yang sering jadi tempat penghakiman, filosofi ini mengajak kita beradu ide tanpa menyerang pribadi. Di saat krisis emosional, kemampuan untuk tetap santun dan menjaga martabat orang lain adalah bukti nyata dari kekuatan mental yang luar biasa. Lantas siapa yang paling mendapatkan manfaat dari filosofi ini? Tentu saja setiap individu yang ingin memberikan pengaruh positif. Bagi Anda yang merasa lelah dengan lingkungan yang toksik, prinsip ini bisa menjadi alat proteksi diri agar tidak ikut-ikutan merendahkan orang lain, sehingga kemurnian jiwa tetap terjaga. Bagi Anda yang perfeksionis atau kompetitif, ini adalah pelajaran berharga bahwa kehebatan sejati tidak membutuhkan validasi dari kekalahan orang lain. Kita belajar bahwa martabat diri kita justru bersinar paling terang saat kita mampu memuliakan martabat sesama. Manfaat akhir yang akan Anda rasakan adalah munculnya rasa percaya diri yang tenang dan stabil. Anda tidak lagi membutuhkan pengakuan bahwa Anda lebih baik dari orang lain untuk merasa berharga. Rasa percaya diri Anda tumbuh dari integritas karakter Anda sendiri.
Secara sosial, Anda akan menjadi magnet bagi hubungan yang sehat karena orang merasa aman di dekat Anda. Mereka tahu bahwa meski Anda sukses, Anda tidak akan membuat mereka merasa kecil. Ketenangan ini sangat berharga karena membebaskan Anda dari stres akibat drama sosial yang tidak perlu. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa setiap orang yang kita temui sedang berjuang dalam pertempuran hidupnya masing-masing. Bersikap baik dan menjaga martabat sesama bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang sesungguhnya. Jangan biarkan ambisi merusak keindahan budi pekerti kita. Marilah kita meraih prestasi setinggi langit, namun tetap membumi dan merangkul mereka yang ada di sekitar kita. Dengan mempraktekkan ngasorake tanpa ngasorake, kita tidak hanya merawat kesehatan mental pribadi, tapi juga ikut membangun dunia yang lebih empatis, damai, dan penuh rasa hormat. Jadilah pemenang yang kehadirannya justru mengangkat orang lain, bukan menenggelamkannya. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe ke channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.